Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ibu kelas 92, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, anak-anak yang Ibu sayangi, hari ini Ibu sekaligus akan mereview kembali sama menerangkan tentang bagaimana cara menghitung rekening listrik yang ada di rumah anak-anak. Artinya, kita bisa menghemat, kita bisa menggunakan pemakaiannya seefektif mungkin, sehingga bisa meminimalir penggunaan alat-alat listrik tersebut. Ya, oke. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa. Mas Fauta boleh mimpin doa, nak. Sama-sama berdoa. Kita mudah-mudahan pelajaran hari ini dan semua yang hadir calon-calon pemimpin bangsa yang amanah ini selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Ayo Mas Fauta. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Mas Fauta. Oke, yang lain sebentar Ibu tanya sekali lagi. Untuk yang lain ini masih tetap nggak bisa kebuka, nak, kameranya. Ini kalau Sebentar, Bu. ya, maksud Ibu kalau tertutup, kalau memang yang nggak rusak itu Ibu tuh bingung ini antara ada dan tiada gitu ya. Ini masih 27, 26 siswa yang masuk. Oke, kita akan lanjut di sini, nak. Ibu akan mengulas sedikit aja tentang materi kita tentang listrik ya. Yang kemarin mungkin sudah kita pelajari bersama, tetapi mungkin antara yang di sekolah dan di rumah barangkali kurang fokus. Ibu hanya ambil garis-garis besarnya saja. Nanti kalau diperlukan Ibu akan share ke anak-anak ya. Oke, kita akan mulai dengan yaitu tentang masuk pada daya listrik. Daya kemarin itu daya itu kemampuan ya. Daya listrik. Daya itu apa toh, nak? Daya itu adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam waktu 1 sekon atau 1 menit. Daya listrik dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Nah, kemarin anak-anak kan Ibu kasih rumus daya. PAV gitu kan, P sama dengan V kali I, ini pertama ini rumusnya, PAV, P sama dengan V kali I. Kemudian penggunaan daya itu harus bagaimana? Di sini ada P sama dengan W per T. W itu usaha. Usaha itu rumusnya VIT. Ya. Ini ada P, ini daya nih anak-anak, lihat P ini daya, W itu usaha, kemudian penggunaannya bagaimana? Di sini harus P bisa I kali R kali I, irit. Atau begini sebentar. Oke, jadi anak-anak daya itu kan P sama dengan W per T. Nah, kemarin anak-anak punya daya PAV. Ini karena rumus-rumus ini mungkin akan berhubungan dengan anak-anak. PAV. Kemudian V itu punya hukum Ohm. Punya hukum Ohm. Ohmnya siapa? Ohmnya V. V sama dengan I kali R. Ini awal mulanya.
Berarti kalau W energi, punya energi, W itu energi, W itu energi. Punya energi itu biar fit, V, I, T rumusnya. Nah, ini rumus-rumus yang harus anak-anak ketahui. Punya energi itu biar fit. Nah, karena V ini kan sama dengan I kali R. Nah, Ibu masukkan di sini. Jadi penggunaan energi itu harus irit. I, R, I, T. Loh, gampang toh? Penggunaan energi harus irit. Nah, kalau masuk ke penghitungan rekening listrik, nah, itu akan berhubungan dengan rumus ini. Nah, berhubungan dengan rumus ini, rekening listrik itu. Di mana contohnya begini. Satu rumah mempunyai 2 lampu, misalnya gitu ya. Lampu, W lampu. Tadi jumlahnya ada 2, misalnya gitu. 2 lampu berapa watt? Misalnya 10 watt. Digunakan berapa jam sehari? Digunakan misalnya 10 jam per hari. Maka hasilnya adalah 200 watt jam. Nah, ini menghitung dulu ya, karena nanti akan ada soal tentang penghitungan pada rekening listrik. Kemudian punya apa lagi? Misalnya punya setrika. W setrika, punya setrikanya 1. Misalnya wattnya 250 watt. Setrika itu sehari cuma 2 jam, misalnya gitu. Maka ini ada 500 watt jam. Nah, ini makanya kita zoom ini, Nak, karena Ibu pengen menerangkan ini ya. Kemudian ini dijumlahkan. Dijumlahkan. Nanti kalau mengerjakan tuh seperti ini. Ada 700 watt jam. Karena rekening listrik yang harus dibayar itu dalam KWH, kilowatt jam, maka watt jamnya dijadikan KWH. Berarti dibagi dengan 1000. Maka akan sama dengan 0,75 kWh. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung rekening listrik yang harus dibayar selama 1 bulan? Ya, misalnya 1 kWh-nya 100 rupiah misalnya. Misalnya 1 kWh 100 rupiah. Terlalu murah ya 100. Apa 1000? 100 aja. Sekarang kalau 1 bulan itu kan 30 hari. Nah, berarti bagaimana caranya? Yang harus dibayar berarti yang dibayar ini dikalikan semua. Berarti berapa? 0,75 kali 30 hari kali 100. 100 rupiah berapa coba? 0,75 kali 30 kali 100 berapa? Berapa, Nak? Rp2.250. 2.250. Jadi yang harus dibayar dalam sebulan 2.250 rupiah. Itu kalau hanya mempunyai lampu dan setrika. Tetapi kan di rumah anak-anak
juga mempunyai kulkas. Kalau di situ biasanya kulkas dinyalakan sepanjang hari. Berarti dikalikannya 24 jam. Ya. Sepanjang hari 24 jam. Oke. Ini mau ditulis enggak? Sudah ya, boleh ditulis, boleh difoto, boleh. Terserah anak-anak. Yang penting bisa. Kemudian kalau di rumahnya ada AC, ada mesin air, berarti lebih banyak lagi penggunaannya. Ini kalau 100 rupiah, kalau 1.000 kan sudah 22.500 ya. Oke. Jadi cara menghitungnya rekening listrik itu seperti itu, Nak. Nah, sekarang kemarin coba Ibu tanya yang paling besar kemarin, ayo. Sekarang Ibu tanya, coba pikirkan di rumah kalian yang menggunakan watts paling besar. Wattnya itu paling besar di antara rumah itu. Tuh. Mbak Firly, apa menurut Mbak Firly di rumah yang paling besar, sayang? Kemarin saya jawabnya lampu sama kulkas. Ya, berarti kalau yang paling besar kulkas ya, Nak. Karena kalau lampu kan cuman misalnya 10 watt gitu ya. Kalau kulkas kan bisa sampai 500 watt gitu. Mbak Amelia, apa Mbak Amel? Di saya kulkas, Bu. Kulkas, oke. Mbak Claresta, apa di rumahnya, Nak? Yang mempunyai mesin air, betul. Mas Fauta? Apa? Mungkin sama mesin cuci, Bu. Mesin cuci. Ya, oke. Mas Jiko? Jiko Alkolbi, apa sayang? Kemarin mungkin AC, Bu. AC, ya. AC memang besar. Mbak Esther, apa, Nak? Setrika, Bu. Setrika. Oke. Mbak Dika, apa sayang? Kulkas, Bu. Kulkas. Mbak Amel? Mbak Amelia? Tadi Itu saya kayaknya bilang di apa, Nak? kulkas. Kulkas, ya. Kulkas sama AC itu kayaknya besar AC ya. Kayaknya ini Mbak Amel di atasnya ada AC itu, Ibu lihat. Mbak Aila apa? AC, Bu. AC, oke. Mbak Senen apa sayang? AC, Bu. AC. Mas Fadil? Apa, Nak? Mas Rasad Fadil? Mesin air, Bu, saya. Mesin air, oke. Mbak Desya? Apa kemarin? Yang paling besar? Kulkas, oke. Mbak Datia? Mbak Datia ada Ibu. di situ? Apa, Nak? Bu. AC mungkin, Bu. AC, oke. Mas Rausan? Oven, Bu. Hah? Oven. Oh, oven sama AC itu besar apa tuh ya? Oven sama AC. Oke. Jadi itu yang memerlukan besar. Artinya berarti kalau memerlukan listrik yang besar, penggunaannya kita juga harus tahu. Nggak bisa barengan, misalnya anak-anak mesin cuci, kemudian mesin air nyala, kemudian masak nasi, menggunakan oven. Kalau wattnya di rumah hanya 900, pasti nggak kuat. Ya, jadi kita harus bisa meminimalkan penggunaannya. Oke, kita lanjut. Sebentar. Kita lanjutkan ke sini. Jadi nanti yang kita bayar itu sebenarnya energinya, Nak. Ya, jadi energi listrik yang kita bayar. Jadi ingat kita sudah punya rumus V sama dengan I kali T, P sama dengan V kali I tadi. V
VIR, V sama dengan I kali R, penggunaannya harus irit. W-I-R-I-T. Karena nanti dalam soal mungkin sudah diketahui, jadi anak-anak tinggal milih ini. Ini kan P-I kuadrat R. Ini kalau saya pakai iri kan bisa ini. I-nya 1 saya pindah di sini. Ya, seperti ini, iri, boleh. Jadi inilah yang kita akan hitung nanti kalau dalam soal-soalnya. Kemudian kalau untuk sumber energi kemarin sudah, elemen volta, kemudian larutannya asam sulfat, H2SO4, ini aku mengulas sedikit saja. Elemen Daniel Lensklik ini juga H2SO4 tetapi yang encer, ya. Kemudian ini kemarin elemen keringnya batu baterai. Batu baterai ini serbuknya MnO2. Serbuk arang dan batu kawi yang warnanya hitam itu, nak. Kemudian ini baterai handphone ini masuk ke sekunder karena bisa dicas ulang. Kalau primer tadi batu baterai ini yang primer karena ketika sudah habis maka tidak bisa digunakan kembali. Ya. Kalau ini termasuk sekunder karena bisa dicas ulang kayak HP kita itu sekunder bisa dicas ulang. Kemudian ini aki atau akumulator. Yang anak-anak tahu aki juga termasuk elemen sekunder karena jika sudah habis bisa dicas ulang. Ya. Kemudian ini ada timbal dan larutan asam sulfat. Oke. Berikutnya, kemarin udah nilai tegangan listrik itu tegangan dengan voltmeter. Kalau kuat arus ampermeter. Ampermeter selalu dipasang seri dan voltmeter selalu dipasang paralel dalam rangkaian. Ya, kemarin udah begitu. Kemudian sumber energi dan tenaga listrik sudah. Nah, untuk hukum ini, nak. Sebentar, arus yang masuk nah, yang ini jangan sampai lupa ya untuk rangkaian yang disusun seri dan paralel. Paralel itu seperti ini. Kemarin kalau paralel yang sama adalah beda potensialnya. Jika paralel yang sama beda potensialnya. Seperti contohnya lampu-lampu yang dipasang di rumah kita, disusun secara paralel. Kalau satu mati, semuanya tidak akan mati. Tetapi kalau disusun secara seri, nah, disusun ini paralel ya. Kalau satu lampunya mati, yang lain masih hidup. Tapi kalau disusun secara seri, kalau satu mati, maka akan mati semua. Seperti yang kemarin Ibu bilang menggunakan lampu kerdip itu. Lampu kerdip itu kalau satu mati akan mati semua. Nah, kemudian apa saja yang bisa menghemat energi listrik? Kemarin menggunakan alat berdaya rendah, mematikan lampu pada siang hari, menggunakan listrik secara efektif, menutup keran air jika penampungan penuh, mengambil charger jika sudah tidak digunakan seperti ini. Kadang kan masih ada nyolok di tempatnya, anak-anak lepas karena sekecil apapun dia akan mengambil arus listrik jika masih tertancap di situ. Ya. Nah, kira-kira nak sampai di sini, ini keterangan tentang hambatan dan arus listrik. Sekarang siapa yang mau bertanya? Jadi mulai rangkaian kemarin ini kan mengulas yang kemarin kita ketemu di hari apa itu ya, Jumat itu ya, kita kan membahas ini. Nah, tentunya ada yang mau ditanyakan silakan. Karena kalau tidak ada mestinya aku yang mau bertanya nanti kalau tidak ada. Jadi tentang hambatan listrik, tentang daya listrik, penggunaan energi listrik yang ada di rumah anak-anak,
silahkan digunakan sebaik mungkin. Karena anak-anak tinggal menggunakan, tetapi orang tualah yang harus membayarnya setiap bulan. Ya, jadi mari kita sama-sama menghemat energi listrik. Oke, bagaimana? Adakah yang mau ditanyakan? Anak Ibu kelas 92. Deal ya? Oke, kalau tidak ada, ganti aku yang mau bertanya. Ini pertanyaannya. Pada sebuah rumah, ini rumah, terdapat 8 lampu masing-masing 100 watt. Digunakan 10 jam per hari. Satu setrika 250 watt digunakan 2 jam per hari. 3 AC 500 watt digunakan 10 jam per hari. Coba anak-anak kerjakan sama dengan yang tadi Ibu berikan contohnya. Menggunakan rumus W sama dengan P kali T. W-nya itu berarti berapa W-nya? Berapa jumlah lampunya? Berarti 8. P-nya 10. T-nya 10. Berarti W lampu 8 kali 10 kali 10. Tulis berjajar biar gampang nanti Ibu mengoreksinya. Ya. Berapa yang harus dibayar dalam waktu 1 bulan? Nah, ini silakan anak-anak dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya di paling atas kertas, kemudian nanti dikumpulkan. Ya, kalau tidak, bagaimana? Adakah yang bertanya? Ini nanti kalau enggak Ibu foto, Ibu share ke anak-anak, Ibu share di WA group boleh. Kemudian ini dikerjakan dalam waktu 10 menit selesai. Bu, watt se-kWh turun berapa, Bu? Kan tadi dibagi 1000, nak. Ya kan? Watt jam. Oh ya, baik, Bu. Bu, pakai Kemudian soal nggak? Bu, apanya, pakai nak? soal nggak? Langsung Pakai soal. diketahui aja boleh, nak. Yang penting kamu sudah tahu ini, terus diketahui saja, ya. Kalau tidak ada yang bertanya di sini, kita live dari Zoom, kemudian anak-anak kerjakan di kertas, nanti di foto ke Ibu. Semua ditulis tangan. Ditulis tangan, ya. Kemudian dijawab japri ke Ibu, Ibu kasih waktu, dikumpulkan sampai jam 8.15 menit. Cukup. Kerjakan yang baik, benar, Ibu gampang untuk membacanya. Ya, jangan sampai angkanya, kadang Ibu harus memikir dulu, ini angka 2, opo ini angka 9 gitu. Kadang anak-anak nulisnya semaunya aja. Minta tolong ditulis yang benar ya. Baik, kalau anak-anak nggak ada yang bertanya, nanti ini Ibu share soalnya. Sekali lagi aku tak tanya, ini 34 masih ada 3 siswa yang belum hadir. Sebentar. Aku mau ambil dari sini saja. Sebentar ya.
Oke, Ibu sudah lihat yang masuk, berarti masih ada 3 yang belum masuk. Oke sayang, kalau tidak ada, berarti aku mau selesaikan tadi yang nggak bisa siapa ini. Mas Hendra ini nggak bisa. Mas Hendra Januar. Oke, Ibu akhiri dulu ya. Kemudian kita anak-anak kerjakan tepat jam 8.15. Berarti yang lebih dari jam 8.15 nilainya kalaupun 100 enggak tak kasih 100, tak kurangi. Karena apa? Karena kamu sudah tidak tepat waktu. Waktu itu enggak akan pernah kembali, jadi anak-anak biasakan tepat waktu, mengerjakan memanage waktu dengan baik. Orang-orang yang memanage waktu dengan baik, itulah orang-orang yang akan berhasil nantinya. Amin. Kita akhiri dulu, kita ketemu di WA Group. Salam sehat dan semangat selalu untuk anak-anak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke WA Group. Oke, Ibu sudah tandain siapa yang belum masuk. Oke, terima kasih. Live ya, Nak. Kita live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya.